Assalamualaikum anak-anak. Yuk kita belajar tematik tema 7 kelas 3 SD. Subtema 4, pembelajaran ke-6, mulai halaman 205 sampai halaman 211. Support channel ini terus ya. Edo dan teman-temannya kagum dengan perkembangan alat transportasi. Alat transportasi digunakan untuk bermacam-macam kebutuhan. Ayo membaca. Alat transportasi khusus. Beberapa alat transportasi digunakan untuk angkutan sehari-hari. Beberapa alat transportasi digunakan untuk tujuan khusus. Alat transportasi ini digunakan sesuai dengan kebutuhan. Alat transportasi dapat digunakan untuk mengangkut barang. Umumnya, orang mengangkut barang dengan truk. Truk adalah mobil dengan bak besar di belakang. Beras, gula, dan terigu diangkat oleh truk. Pasir dan semen juga diangkat oleh truk. Truk dapat mengangkat bermacam-macam barang. Kapal, kereta api, dan pesawat juga dapat digunakan untuk mengangkut barang. Mobil ambulans digunakan untuk mengangkut orang sakit. Di dalam mobil ambulans ada alat-alat kesehatan. Mobil ambulans juga dilengkapi sirene. Sirene akan berbunyi saat mobil berjalan. Sirene memberitahu kendaraan lain untuk memberi jalan. Mobil ambulans harus segera tiba di tempat yang dituju. Alat transportasi khusus lainnya adalah mobil pemadam kebakaran. Mobil pemadam kebakaran digunakan untuk memadamkan api saat ada kebakaran. Mobil pemadam kebakaran juga dilengkapi sirene. Kita harus memberi jalan jika mobil pemadam kebakaran lewat. Masih banyak lagi jenis alat transportasi khusus lainnya. Pelajari lagi macam-macam alat transportasi khusus. Bersyukur dan berterima kasihlah kepada orang-orang yang menciptakan alat transportasi. Alat transportasi membuat hidup kita lebih mudah. Kamu sudah belajar tentang alat transportasi khusus. Alat transportasi khusus apa saja yang kamu ketahui? Apa manfaatnya? Contoh alat transportasi khusus yang sudah kita ketahui yaitu truk yang digunakan untuk mengangkut barang. Mobil ambulans digunakan untuk mengangkut orang sakit, dan mobil pemadam kebakaran digunakan untuk memadamkan api saat ada kebakaran. Kita sudah mengenal bermacam-macam alat transportasi. Pilihlah salah satu alat transportasi kesukaanmu. Kapan kamu terakhir menggunakannya? Apa manfaatnya untukmu? Ceritakan kepada temanmu. Pada bulan Desember tahun 2019 lalu, saat liburan semester, saya dan keluarga berlibur mengunjungi sanak saudara yang ada di Bali. Kami berangkat dari Jakarta ke Bali menggunakan pesawat. Melakukan perjalanan dengan pesawat sangat menyenangkan, karena kita dapat melihat pemandangan dari atas. Selain itu, perjalanan dengan pesawat tidak melelahkan, karena perjalanan terasa lebih cepat dan mudah meskipun jaraknya jauh. Ayo berdiskusi. Ayah Siti sedang mengendarai mobil di jalan raya. Tiba-tiba terdengar sirene ambulans. Siti mengingatkan ayah. Ayah menepi dan memberi jalan untuk ambulans. Ayah menghormati dan menghargai orang yang sakit. Orang yang sakit harus segera ditolong. Pernahkah kamu melihat ambulans yang membunyikan sirene di jalan raya? Apakah semua mobil menepi seperti mobil Ayah Siti? Apa yang seharusnya dilakukan oleh mobil-mobil itu? Ambulans merupakan alat transportasi khusus yang digunakan untuk membawa orang sakit. Orang sakit harus segera ditolong, sehingga kita sebagai pengguna jalan harus menghormati dan menghargai orang yang sedang sakit dengan cara menepikan kendaraan kita dan memberi jalan untuk ambulans lewat. Ambulans dan mobil pemadam kebakaran adalah alat transportasi khusus. Apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh pengendara mobil lain ketika mobil itu membunyikan sirene? Nah, yang harus dilakukan mobil lain saat ambulans dan mobil pemadam kebakaran membunyikan sirene adalah segera menepikan kendaraan agar alat transportasi khusus seperti ambulans dan mobil pemadam kebakaran bisa segera melintas. Jika ambulans dan mobil pemadam kebakaran telah lewat, kita bisa kembali pada barisan semula dan melanjutkan perjalanan kita. Dan hal yang tidak boleh dilakukan mobil lain saat ambulans dan mobil pemadam kebakaran membunyikan sirene adalah tetap berada di jalur lalu lintas dan tidak mau memberikan jalan untuk ambulans dan mobil pemadam kebakaran. Ayo berlatih. Di dalam mobil ambulans ada tempat tidur untuk orang sakit.
Jika panjang mobil ambulans 250 cm dan lebarnya 150 cm, berapa ukuran tempat tidur yang bisa masuk ke ambulans? Buatlah dua kemungkinan ukuran tempat tidur. Jika diketahui, ukuran ruangan ambulans panjangnya yaitu 160 cm dan lebarnya 80 cm, sehingga keliling ruangan ambulans adalah 160 cm ditambah 160 cm ditambah 80 cm ditambah 80 cm sama dengan 540 cm. Kita akan membuat dua kemungkinan ukuran tempat tidur yang bisa masuk ke dalam ambulans. Jika panjang ambulans ini adalah 160 cm dan lebarnya adalah 80 cm. Jadi kita harus membuat ukuran yang lebih kecil dari ukuran ruangan ambulans. Kemungkinan yang pertama, misalnya kita tentukan panjang tempat tidurnya yaitu 140 cm, ya kan? 140 kan lebih kecil daripada 160 ya. Jadi kita bisa tentukan 140 sebagai panjangnya. Lalu lebarnya adalah 60 cm. Karena tadi kan ruangan ambulansnya lebarnya 80 cm. Jadi kita bisa masukkan 60 cm karena 60 cm ini lebih kecil daripada 80 cm. Jadi, keliling tempat tidur yang bisa masuk untuk kemungkinan yang pertama yaitu 140 cm ditambah 140 cm ditambah 60 cm ditambah 60 cm sama dengan 400 cm. Lanjut menentukan kemungkinan yang kedua. Jadi seperti tadi, kita harus menentukan ukuran panjang dan lebarnya, yaitu lebih kecil dari ukuran ruangan ambulans. Jadi panjangnya itu harus lebih kecil dari 160 dan lebarnya harus lebih kecil dari 80 cm. Misalnya panjangnya di sini kita tuliskan 130 cm dan lebarnya 50 cm. Jadi keliling tempat tidur yang bisa masuk adalah 130 cm ditambah 130 cm ditambah 50 cm ditambah 50 cm sama dengan 360 cm. Ayo mencoba. Buatlah sebuah bangun datar. Tentukan ukuran sisi-sisinya. Hitunglah kelilingnya. Contohnya seperti ini, kamu membuat segitiga sembarang yang ukuran sisinya ada yang 20 cm, 16 cm, dan 12 cm. Sehingga untuk menghitung kelilingnya kita tinggal menambahkan semua ukuran sisinya. Jadi 20 cm ditambah 16 cm ditambah 12 cm sama dengan 48 cm. Jadi keliling bangun ini adalah 48 cm. Sebutkan 4 macam alat transportasi khusus. Jawab di kolom komentar ya. Ibu tunggu. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu ya penjelasan Ibu kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.